Samsung Galaxy S20 5G di harga 5 juta ini bisa jadi HP X flagship di tahun kemarin yang paling worth it banget di harganya. Di harga segitu masih punya spek yang masih sangat relevan dan juga modern di tahun 2021 ini. So langsung aja kita review Samsung Galaxy S20 5G Snapdragon di tahun 2021. Halo guys, nama gue Stam dari StefTech dan mari kita langsung aja review Samsung Galaxy S20. So, seperti biasa mari kita bahas dulu sih harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga 5,2 juta untuk yang varian RAM 8GB dengan internal storage sebesar 128GB. Udah support ekspansi microSD pastinya seperti biasa. Kalau kalian ingin beli HP ini gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper yang di HP ini Remu warna biru, gue udah taruh juga link wallpapernya di deskripsi. So ya guys, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 865 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer plus, layar 6,2 inci Dynamic AMOLED display yang udah 120Hz refresh rate, tapi itu di Full HD bukan di QHD. QHD masih di 60Hz. Itu 1440p display with 563 ppi. Udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 6, UFS 3.0, stereo speaker dengan Dolby Atmos, Bluetooth 5.0, ada NFC, USB Type-C 3.2, fingerprint under displaynya udah ultrasonic, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh yang bisa fast charging sampai 25 watt, dan wireless charging 15 watt, atau reverse wireless charging di 4,5 watt. So, untuk si desain dan displaynya sendiri, untuk build-nya ini yang pastinya di tahun 2021 sekalipun masih salah satu HP flagship yang well built, premium banget. Ini semua kerasa polish dan premium dari metal frame-nya dan juga glass back-nya. Cuma memang ini bisa kita lihat guys di S20 series tuh, satu keluhan gue dari dulu sampai sekarang tuh desain belakangnya, ya memang ini kerasa plain banget. Ini kerasa kayak prototype ya, nothing special, lumayan boring. Tapi yang pastinya untuk si desain depannya, ini pretty much masih sangat futuristik, full screen, dan edge. Very nice. So ya, untuk pemakaian sarung tangan juga guys, ini masih lumayan oke. Karena ini HP yang versi kecilnya S20, jadi cuma 6,2 inci, so pemakaian sarung tangan masih lumayan usable. Dan untuk kecepatan ultrasonic fingerprintnya, ini di tahun 2021 sekalipun masih jadi implementasi fingerprint under display terbaik menurut gue. Kalau misalnya mau dibandingin dengan optical fingerprint. Overall ini sangat cepat, hampir instan malahan, dan yang pastinya super reliable. Untuk NFC-nya, yang pastinya di unit ini ada, bisa kita lihat guys, kalau misalnya kita ke belakang, ini ada logo NFC di sini, kalau bisa kelihatan. Bam, bisa kita lihat tuh logonya. Rada awkward logonya. Tapi ya, kalau misalnya kita coba tes scan NFC, langsung kita scan. Boom. Bisa kita lihat, scanningnya sendiri ini pretty much perfect. Seperti HP baru. Coba scan lagi. Perfect. Coba scan lagi. Perfect. So, kalau misalnya mau di rating dari 0 sampai 10, ini pretty much 10 dari 10. Sangat responsif dan yang pastinya sangat cepat juga ini prosesnya. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, gue bisa bilang guys, di tahun 2021 sekalipun ini layar memang masih sangat flagship dan masih terbaik. Kalau misalnya mau dibandingin dengan HP flagship zaman sekarang sekalipun, menurut gue Galaxy S20 ini masih nomor 1. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama Galaxy lagi, yang pastinya kayak S21 masih lebih bagus di S21. Tapi ya, ini overall guys, layarnya masih gorgeous banget dengan warna yang vibrant dan hidup, detail yang super sharp, kontras yang bagus banget, dan viewing angle yang pretty much excellent. In summary, layar S20 itu kerasa hidup dan vibrant banget, khas HP Samsung. Ya memang kan Samsung itu emang the best company menurut gue, at least untuk kualitas panel layarnya untuk di segmen HP. Kalau bisa mau dibanding dengan Apple sekalipun, gue lebih prefer layarnya Samsung daripada Apple. Kerasa lebih enak di mata aja, kerasa lebih eye porn. Very nice. Dan untuk pemakaian outdoor juga, ini Galaxy S20 punya brightness yang super terangnya pastinya. Peak brightness-nya tuh ini di 1200 nits, lumayan terang. Jadi bisa kita lihat guys, ini kondisi rada cloudy aja, layar kelihatan super terang banget. Malahan ini lebih terang daripada lingkungan sekitar, jadi kamera gue rada bingung. Jadi ya, kalau misalnya gue expect sih, kalau misalnya di kondisi yang cerah banget, kayak sinar matanya terik banget, ini menurut gue masih sangat kelihatan dan masih sangat usable banget seperti HP flagship zaman sekarang. Touch delay-nya juga ini yang pastinya sama seperti HP Samsung lain, di S20 juga ini nggak ada touch delay sama sekali kalau misalnya mau ngetik keyboard dengan cepat atau navigasi OS. Semua kerasa smooth dan konsisten. Gak cuma berkat si refresh rate-nya tinggi, tapi berkat si Skin OS One UI-nya juga, yang sekarang tuh di One UI 3.0 gue rasa kerasa sangat polish. Nice. Oh ya guys, ini kalau misalnya kalian mau ngatur resolusi sama refresh rate, ini kalian tinggal ke settings, terus kita ke display, dan di sini ada settingan motion smoothness untuk ngatur refresh rate, dan juga ada settingan skin resolusi untuk kalian mau ngatur resolusinya. By the way, untuk di S20 guys, kalau misalnya kalian di 1440p, itu si 120Hz-nya bakal mati, hanya bisa 60Hz untuk WQHD. Jadi harus Full HD kalau misal ingin
120Hz ya guys. So ya, moving on, kita kasih audio quality-nya. So untuk kualitas audio via 3.5mm to USB Type-C converter, karena sayangnya di S20 itu HP pertama dari Samsung versi flagship yang gak ada headphone jack. So ya, untuk kualitasnya ini gue bisa bilang sangat bagus banget. Kerasa high quality dan flagship banget. Ini si DeX sama M-nya gue bisa bilang sangat flagship. Overall, sound signature-nya ini lebih ke arah warm dengan bass yang sangat punchy tapi nggak bleber, vokal yang bulat dan jernih, mid-range yang cukup present, soundstage yang sangat bagus, dan separasi instrumen yang juga sangat bagus. Full volumenya juga ini bisa super keras guys. Gue tes pakai Cos Porta Pro headphone-nya seperti biasa. Di volume sekitar 60% aja ini udah kerasa sangat keras untuk kuping gue. Very impressive. Untuk kelas HP flagship ini pastinya one of the best, dan gue bisa bilang ini kualitas audionya lebih bagus daripada iPhone 11 Pro gue. Yang rilis di tahun yang sama itu ya guys. Tapi memang kalau misalnya mau dibandingkan dengan LG V-Series kayak V50 yang waktu itu gue review, yang pastinya masih lebih bagus di LG karena dia deck-nya udah kuat deck dan memang fokus ke audio. Oh ya guys, ini yang kalian suka nanya, gua tuh converter audionya mereknya tuh merek Fansion yang bisa kita lihat nih. Merek Fansion. Jadi kalian tinggal cari aja di Tokopedia. Banyak yang nanya banget soal di komen. Dan untuk kualitas speakernya ini juga masih flagship banget guys, yang pasti di tahun 2021 sekalipun. Ini untuk flagship gue bisa bilang one of the best. Punya sound signature yang lebih ke arah balance dengan vokal yang bassy, bulat dan jernih. Soundstage yang sangat luas, berkasih Dolby Atmos-nya, separasi instrumennya yang juga sangat bagus, dan juga dia punya bass yang punchy seperti HP flagship. Gue bisa bilang S20 ini juga masih lebih bagus speakernya daripada di iPhone gue. Ya, suara kerasa lebih full dibanding iPhone gue, gak nusuk. Kalau di iPhone gue tuh kadang suka nusuk kalau vokalnya rada high pitch. Oh ya guys, ini by the way gue review tadi speaker sama si headphone-nya, gue pakai Dolby Atmos-nya lah guys, dan gue rekomen juga kalian nyalain Dolby Atmos-nya, ada di sini. Itu bakal nge-enhance experience kalian untuk speaker dan headphone-nya. So ya, jangan lupa nyalain. Untuk lebih detail ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail kualitas audionya. Check it out guys. Moving on ke si kamera quality-nya. So untuk kamera belakang ini triple kamera. Yang main kamera punya megapiksel sebesar 12 megapiksel f1.8 yang ada OIS. Kamera keduanya ini telefoto 64 megapiksel f2.0. Ada OIS juga, itu sampai 3 times hybrid zoom. Dan juga kamera ketiga yang terakhir itu 12 megapiksel f2.2 ultra wide yang ada super steady video. Sedangkan kalau bisa kita ke depan di sini cuma ada single selfie kamera 10 megapiksel f2.2, tapi ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps dengan stabilisasi. Very impressive. Dan untuk kualitas ketiga kamera belakang yang ada di S20 ini, gue bisa bilang masih kerasa kayak HP flagship baru di tahun 2021 sekalipun. Ketiga kamera ini bisa kita lihat punya temperatur warna yang konsisten, jadi nggak kelihatan aneh, dengan detail yang super sharp, dynamic range yang flagship level, dan warna yang hidup natural. Kontrasnya juga ini by the way sangat bagus. Dan satu hal lagi guys, ini yang gue suka dari kamera 3 ini, terutama dari si kamera telefotonya. Ini 3 times zoom-nya tuh gue rasa punya detail yang jauh lebih sharp dibanding HP-HP lain yang punya fitur yang sama. Bisa kita lihat guys, ini di tulisan banner masjid ada tulisan Masjid Darussalam. Di foto itu dibanding dengan HP lain yang pernah gue review, even HP flagship sekalipun kayak iPhone 11 Pro gue rasa di S20 ini kerasa lebih sharp dan lebih kebaca daripada HP tersebut. Which is very nice. Dan untuk kualitas low light-nya, ini yang pastinya pakai dedicated night mode. Gue bisa bilang ini sebenarnya masih cukup bagus kok. Masih flagship level dengan detail yang masih super sharp dan warna yang natural dengan noise yang lumayan minimum. Cuma gue rasa ini rada kurang terang fotonya. Ya mungkin Samsung ngambil approach yang lebih real life kayak Apple. Tapi dibanding dengan Apple sekalipun, gue rasa ini kayak sedikit kurang terang, jadi kadang-kadang suka kontrasnya sedikit lebih gelap ya daripada seharusnya. Dan untuk foto selfie-nya juga ini masih sangat flagship menurut gue. Ada dua settingan yang pastinya ada close dan juga group selfie, dan dua-duanya itu punya detail yang super sharp dan background light management yang sangat bagus seperti HP flagship. Walau memang ini gue rasa tuh kalau kelihatan nih guys, foto wide dan foto close up-nya tuh punya temperatur warna yang sedikit berbeda. Lebih terang
atau lebih putih fotonya kalau misal close up daripada white for some reason. Tapi itu cuma nitpick yang nggak terlalu penting sih menurut gue. Dan untuk si video recordingnya, by the way guys, itu B-rollnya ini yang lagi sekarang jalan. Ini B-roll video recording pakai resolusi 4K 60 fps ya guys, di jalan ini untuk ngetes stabilisasinya. Dan ya untuk si video recordingnya guys, sambil kita ngomong, ini dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps, tapi sebenarnya ini bisa sampai nge-record 8K 24 fps untuk kamera belakang. Tapi menurut gue itu untuk sekarang rada kurang penting karena kualitasnya juga ini rada kurang bagus dan juga dia benar-benar ngambil banyak space. Jadi untuk sampel video ini gue bakal nge-record di 4K 60 fps juga. Dan juga gue nggak cuma bakal ngetes kamera belakang, gue juga bakal ngetes kamera depan di resolusi yang sama 4K 60 fps. Jadi kalian bisa nilai bedanya atau kalian bisa nilai audio quality kedua tersebut. So ya, ini dia sampel video belakang dan depan pakai resolusi 4K 60 fps. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kita coba stabilisasi. Yang pastinya ini HP high brand Samsung, terus keluaran 2020 yang pastinya video quality-nya di kamera at least ini kelihatan sangat bagus. Bisa kita lihat fokusnya super cepat, instan, malahan sangat impresif guys. Kalian bisa nilai juga gimana kualitas audionya. Setahu gue ini bagus banget. Bisa kita lihat fokusnya juga, fokusnya sangat bagus. Dan kalau misalnya kita switch ke kamera depan, so ini kamera depan pakai resolusi 4K 60 fps juga guys, bisa kita lihat. Untuk dynamic range, emang exposure kurang bagus putih, tapi kualitasnya ini untuk selfie menurut gue one of the best. So ya, kalian bisa nilai gimana kualitas videonya dan juga audionya dan juga stabilisasinya di komen bawah. Nice. Dan untuk si gaming performance-nya guys, ini pakai Snapdragon 865 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer karena ini versi Jepangnya tuh kan emang pakai Ultra Chat Snapdragon guys, bukan pakai Beta Exynos 990. Jadi yang pastinya bagus banget buat gaming. Tapi ya untuk si gaming performance sendiri ini gue ganti dikit tesnya. Biasa kan gue main Genshin, sekarang kita coba main kakaknya Honkai Impact 3. Ini udah lama banget gue gak ngetes game ini. Tapi ya untuk performance ini bisa kita lihat guys, gue coba tes main di Elysian Realm. Di settingan grafis full rata kanan dan overall performance kerasa sangat solid. Gak ada stutter atau frame drop yang noticeable. Ini pretty much super smooth di sekitar 60 fps stabil. Tapi memang itu performance kayak gitu tuh hanya bisa dapet untuk 30 menit awal. Setelah itu memang ada sedikit terlama throttling atau performance drop. Stutter mulai muncul tapi masih sangat minim, masih lumayan gak noticeable. Dan juga frame drop juga memang turun, tapi turunnya tuh gak besar banget, hanya di sekitar low 50 fps-an. So memang ini gak terlalu game breaking, masih sangat playable dan sangat enjoyable kok. Overall yang pastinya kalau misal dibanding dengan Exynos, ya jauh lebih baik di Snapdragon, no shit. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori guys, biasanya kan di beberapa HP Samsung yang pernah gue review tuh selalu ada masalah di audionya yang ada delay kalau misal main di difficulty yang tinggi, jadi suka unplayable. Tapi untungnya di S20 versi One UI 3.0 Skin OS-nya ini, gue bisa bilang main di difficulty tinggi sekalipun, game Bandori ini gak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali. Semua kerasa super responsif setara kalau misal kita main di Apple device. Itu sangat impresif. Very nice Samsung. Next, mari kita bahas UI experience-nya. Ini kayaknya bakal sedikit lama, guys. So, untuk UI-nya sendiri, dia itu pakai Android 11. Bisa kita lihat kalau misalnya kita ke setting dan ke about phone. Ini di Android 11 yang berbasis di One UI 3.1. Dan yang pastinya ini bakal dapat Android 12 ya, guys. Dan One UI 4.0. So, untuk skin OS One UI 3.0 sendiri, ini gue lumayan amazed banget, guys. Gue bisa bilang sebagai stok Android lover, gue lebih prefer One UI daripada stok Android. Yup, shocking statement, I know, but the reason kenapa gue suka One UI daripada stok Android, even stok Android, yaitu satu kata dari si konsistensinya, guys. One UI 3.1 ini gue rasa punya konsistensi yang mirip banget dengan iOS. Hampir mirip lah. Oh ya, disclaimer ya guys, ini gue tuh ngebandinginnya apples to apples ya, jadi gue ngebandingin Samsung flagship dengan iPhone. Karena kan iPhone semuanya HP flagship, bukan Samsung murah ya, untuk performance dan konsistensinya. So ya, balik lagi guys ke experience gue pakai One UI 3.1, ini tuh pleasing banget. Bisa kita lihat ini di B-roll, day-to-day usage dari launch aplikasi, multitasking, navigasi apps, semua kerasa sangat cepat dan sangat akurat. First impression seperti HP Android lainnya. Tapi ada satu hal yang gak ada di Android HP lainnya, yaitu konsistensi animasinya guys. Yang memang buat majority of people ini gak terlalu penting ya.
konsistensi itu. Kayak gak terlalu penting, yang penting aplikasinya cepat. Tapi menurut gue ini konsistensi itu sangat penting guys. Itu juga kenapa alasan gue pakai iPhone, karena iPhone tuh kan konsisten banget, launching aplikasi tuh animasinya nggak ada kayak cepet sendiri atau lambat sendiri atau kayak all over the place, konsisten banget. Dan gue rasa di One UI itu sama guys. Even hal kecil sekalipun yang menurut gue di Android, di semua HP Android itu selalu ada masalah, at least yang pernah gue review, launching aplikasi game guys. Di HP Android biasa tuh kalau misalnya kita coba launching aplikasi game, pasti dia itu bakal kayak cepat nge-launchnya, mau refleksif sekalipun, cuma kayak animasinya tuh nggak smooth, kayak langsung pek kebuka. Yang rada kurang enak dilihat di mata, rada sareksek bahasa Sundanya mah. Tapi di One UI 3.1 guys, ini mirip banget kayak iOS. Kalau misalnya kita coba klik, bisa kita lihat, bam, launchingnya ini pretty much kayak iOS, sangat smooth. Dan kalau misalnya kita mau keluar dari game, keluarnya juga kerasa sangat smooth, ini mirip banget kayak di iOS. Bisa kita lihat kalau misalnya dibandingin dengan iOS, misal gue coba launching game yang sama, Honkai Impact, 1, 2, boom. Smoothness-nya tuh sama persis guys. So ya, ini yang bikin gue impress banget ya, Samsung bener-bener care banget sama OS-nya, bikin bener-bener super polish dan super konsisten. Oke, so mohon maaf guys, gue nge-explain-nya rada lama banget UI, karena memang ini gue rada shock sama One UI 3.0, mantep banget. Yang pastinya kalau bisa mau dibandingin dengan OS lainnya, misal kayak MIUI, aduh, itu mah bukan perbandingan guys, ini kayak ngebandingin Daihatsu sama Tesla menurut gue. Jauh lebih bagus di One UI deh. Kalau misalnya gue suruh pilih HP Android, pasti gue bakal pilih Samsung kayaknya. This is very nice. I'm sorry Google. Tapi ya balik lagi ke satu hal yang kita lupa lihat, yaitu dari DRM Info-nya. Pasti ini no shit guys. DRM Info sudah di Wi-Fi L1 dan juga sudah support high refresh rate dan juga HDR10 dan HDR10+. Nice. So moving on ke yang terakhir kita bahas, yaitu dari si battery life-nya. Dia itu punya baterai sebesar 4000 mAh battery yang bisa fast charging sampai 25 watt dan juga wireless fast charging sampai 15 watt dan bisa reverse charging sampai 4,5 watt. Dan untuk ketahanan baterai ini masih cukup impresif juga guys. Pemakaian gue seperti biasa, ini hanya sosial media dan nonton YouTube, bisa tahan S20 sampai full 1 hari dengan screen on time sebesar 7,5 jam. Yap, masih sangat impresif guys. Ini tuh di resolusi Full HD dengan high refresh rate nyala. So masih sangat impresif. Dan juga untuk charging speed-nya ini masih sangat impresif juga. Gue ngecas pakai fast charger 20 watt dari iPad gue. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 11 menit aja. Masih cukup cepat. Tapi ya mungkin cuma segitu aja guys videonya. Dan untuk si konklusinya, menurut gue guys, S20 5G Snapdragon ini di harganya yang sekarang cuma 5 jutaan, ini menurut gue lebih worth it dibanding iPhone XR atau iPhone XS sekalipun. Di harga yang mirip ya guys. Dan kalau misalnya mau dibandingin dengan budget flagship baru kayak Mi 11T yang baru aja keluar atau Poco F3 sih, gue personal, kalau misalnya kalian gak peduli sama HP second, S20 masih sangat worthy dan gue lebih rekomen S20 daripada Xiaomi. Terutama gara-gara iOS-nya, bukan iOS, terutama gara-gara dari si skin-nya, MIUI yang personal gue rada dislike. Kayak gak niat buat OS-nya. Tapi ya guys, kenapa gue sangat suka banget HP ini? Karena di harga segitu, S20 masih worth it banget. Dengan build yang super premium, kualitas layar yang masih one of the best di harganya, kualitas kamera yang masih sangat fleksibel, kualitas audio yang sangat fleksibel juga, game performance yang masih amazing banget berkat Snapdragon chipset, dan juga ketahanan baterai yang masih solid. Overall, semua masih kerasa flagship tanpa ada negatif. So ya, kalau misal kalian mau nyari HP X flagship di harga 5 jutaan yang punya semua fitur, menurut gue sih S20 ini the best choice. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan ya, kalau misal kalian ingin wallpaper-nya juga, gue udah taruh wallpaper di deskripsi. So guys, cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya videonya lebih lama daripada biasanya, karena I have so many things to say about this phone. So ya, I'm sorry. Tapi ya, jangan lupa like dan sub. We'll see you in another video. Bye.